Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ella Bia dan nggak sama Kenzi. Oke teman-teman, di video kali ini Ella akan buat tips buat para teman-teman semuanya yang pasca melahirkan agar ASINya berlimpah dan ASINya cepat keluar setelah melahirkan. Jadi jangan lupa teman-teman simak videonya ini sampai habis dan jangan di skip ya. Selain melahirkan, hamil, menyusui juga salah satu perjuangan bagi para ibu-ibu di luar sana. Bahkan Ella sendiri mengalaminya fase menyusui itu sendiri, dan memang di fase-fase ini sangat sulit dan sangat menguras pikiran, bahkan sempat sampai stres juga. Dan ini adalah pengalaman Ella sendiri ketika pasca melahirkan dan saat hamil. Ella mengikuti tips arahan dari orang tua itu sehingga ASINya langsung keluar dan sangat berlimpah sekali. Bahkan Ella juga ingin membagikan buat teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya juga bisa mengoptimalkan memberikan ASI untuk anak-anaknya. Karena ASI itu sangat penting bagi bayi, apalagi bayi yang baru lahir, dan bagi pertumbuhan bayi kita juga. Nah, ini dia tips yang akan Ella bagikan buat teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu agar channel Ella ini semakin berkembang. Lalu share ke semua teman-teman semuanya yang memang membutuhkan informasi ini. Oke, ini dia tipsnya. Tips yang pertama buat teman-teman semuanya, perbanyak makan sayur-sayuran dari sejak hamil. Nah, sayur-sayuran yang akan Ella rekomendasikan, karena ini juga yang Ella konsumsi sejak hamil sampai Ella menyusui, itu adalah sayur bayam atau bayam, kacang buncis, dan asparagus. Sayur-sayuran ini adalah kaya akan mineral, jadi sangat akan membantu untuk memproduksi ASI. Makanya makan sayur bayam dari usia hamil 4 bulan. Waktu itu Ella dari usia 4 bulan udah mengkonsumsi sayur bayam lebih sering dan rutin, karena itu bisa membantu Ella saat melahirkan langsung banyak ASI keluar. Jadi jangan lupa teman-teman juga, apalagi yang masih hamil sekarang sampai nanti teman-teman juga yang melahirkan, bahkan lagi proses menyusui, perbanyaklah makan sayur-sayuran itu yang Ella rekomendasikan. Bukan berarti sayuran yang lain itu tidak bagus, tapi direkomendasikan itu dulu, karena Ella sendiri merasakan ketika banyak makan bayam, Ella juga nggak nyangka ASI itu sangat berlimpah sampai Ella itu sampai kewalahan sendiri karena ASINya segitu banyaknya, dan itu dari 2 jam Ella melahirkan langsung banyak ASINya. Jadi teman-teman wajib coba dan harus mengkonsumsi sayuran yang Ella rekomendasikan itu. Nah, tips yang kedua ini sebenarnya Ella lakukan tanpa sengaja, dan Ella juga sebenarnya tidak banyak informasi, tapi ternyata ini juga adalah salah satu tips buat teman-teman semuanya yang memang ingin ASINya berlimpah dan maksimal memberikan ASI untuk si buah hati. Nah, yang kedua ini teman-teman lakukan pumping atau pompa ASI itu rutin seketika tidak menyusui secara langsung. Dan ini awalnya Ella juga berniat ingin punya cadangan ASI gitu, nyimpen di kulkas. Tapi ternyata semakin sering dipompa ASI itu si produksi ASI semakin berlimpah. Tapi teman-teman juga wajib tahu kalau pompa ASI tanpa kita berikan lagi sering kita susukan secara langsung, itu juga tidak akan terlalu mempengaruhi banyaknya produksi ASI. Tapi yang Ella lakukan saat itu, Ella melakukan pumping ASI setelah si dede tidur. Ella lakukan pumping, ternyata semakin Ella pumping itu semakin banyak dan banyak banget produksi ASINya. Jadi teman-teman, apalagi yang memang bekerja, itu tips pakan sayur yang pertama Ella tadi itu harus sangat dilakukan, dan jangan lupa pumping ASI. Lalu teman-teman menyusui si dede bayinya juga harus dari kedua payudaranya agar produksi ASINya stabil dan seimbang. Lalu memang produksi ASINya begitu banyak buat teman-teman. Nah, tips ini juga harus teman-teman coba ya. Nah, untuk tips yang ketiga ini sebenarnya sangat lumrah sekali, dan memang ini sangat akan membuat kita
menjadi permasalahan terbesar buat ibu pasca melahirkan. Dan itu sangat sekali Ella rasakan ketika Ella pasca melahirkan, dan saat ini karena Ella lahiran di musim pandemi, itu memang benar-benar tidak ada yang bantu sama sekali, dan pure di rumah hanya berdua dengan suami, bertiga dengan anak. Jadi tips ini benar-benar harus kalian bicarakan dari sejak awal, agar ketika nanti pasca melahirkan itu sudah ada solusinya dan tidak terjadi seperti Ella kemarin. Dan tips ini adalah kalian harus hindari stres dan cukup istirahat. Nah, di sini Ella akan bahas yang cukup istirahatnya dulu ya, seperti tidur. Dan tidur itu sangat sekali wajib ibu penyusui harus cukup. Makanya itu perlu ada yang membantu. Kalau memang dekat dengan orang tua, wajib tinggal dulu lah sama orang tua sampai kita bisa mengontrol diri kita, sampai kita bisa istirahat cukup. Kalau memang tidak ada jauh seperti Ella jauh dengan mertua, jauh dengan orang tua, wajib ada yang bantu di rumah menemani sampai kondisi kita stabil, agar tidak terjadi hal-hal yang waktu Ella kemarin alami itu stres saat pasca melahirkan. Bahkan Ella waktu itu sampai mengalami depresi mungkin ya, karena memang Ella baby blues post depresi saat pasca melahirkan. Jadi tips ini ibu-ibu atau teman-teman semuanya wajib dibicarakan dengan pasangan, agar ibu pasca melahirkan wajib cukup istirahatnya. Nah, lanjut dari yang tadi, tips yang ketiga, hindari stres dan cukup istirahat. Nah, sekali ini Ella akan bahas tentang stres juga. Dan insya Allah nanti Ella akan cerita tentang baby blues yang Ella alami dan depresi pasca melahirkan, sampai baby Kenji itu usia 6 bulan baru Ella bisa lepas dari depresi pasca melahirkan itu. Nah, teman-teman, hindari sekali stres. Jadi memang lingkungan sekitar itu sangat sekali mendukung agar kita bisa nyaman, terus kita merasa tenang, kita merasa terlindungi. Itu sangat sekali dibutuhkan sama ibu yang lagi menyusui. Apalagi rasa nyaman dan tidak sendirinya itu gitu, karena kan menyusui itu harus bangun tengah malam sendiri, kapanpun baby kita bangun kan kita pasti harus menyusui, dan itu memang harus dapat dukungan dari keluarga, apalagi dari pasangan kita. Jadi hindari stres agar ASINya lancar. Tips yang keempat, teman-teman harus percaya diri. Kenapa Ella bilang harus percaya diri? Karena itu sangat mempengaruhi kita dalam memberikan ASI untuk anak kita. Dan ini Ella sendiri ketika hamil, Ella sudah yakin dan percaya aja kalau Ella mau melahirkan secara normal. Nah, setelah Ella akhirnya berjuang bisa melahirkan secara normal, dan aku juga berjuang untuk yakin aku bisa memberikan ASI, walau memang sempat ragu waktu awal-awal hamil. Itu sempat ragu apa aku nanti bisa menyusui anak aku atau enggak ya, apalagi anak pertama pasti banyak sekali kepikiran, banyak sekali galaunya. Jadi percaya diri aja, karena itu kuncinya agar kita bisa memberikan ASI yang memang cukup untuk anak kita. Oke, itu semua tips yang bisa Ella berikan buat para ibu-ibu semua dan teman-teman semuanya. Semoga tips yang Ella berikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya agar ASINya lancar dan menyusuinya bahagia. Oke, sekian dulu video dari Ella ya. Jangan lupa teman-teman nanti buat di subscribe, di like, di komen, bahkan di share ke semua sosial media yang kalian punya. See you next video, bye-bye.